Iya. Pak Eko, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya itu mau bercerita tentang apa yang saya alami dan saya amati dalam pembelajaran beberapa hari ini. Baik, Bunga Dinem, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak Eko, akhir-akhir ini saya itu mengamati salah satu murid saya namanya Reno. Itu kalau saat pembelajaran fisika di kelas saya itu kok kurang konsentrasi, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari pembelajaran yang dari saya, terutama yang pelajaran fisika itu kok acuh tak acuh, sering bermain gadget, dan sering membolos, datang terlambat, seperti itu Pak Eko. Oh, jadi menurut Bunga Dinem, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya itu mengharapkan suatu solusi atas permasalahan saya tentang murid saya Reno itu Pak Eko. Menurut Bunga Dinem, hal apa saja yang Reno kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Dan kenapa ia cuek, acuh tak acuh, sering bermain gadget, dan bahkan sering terlambat? Kalau saya ingat kembali itu hal yang menyebabkan Reno kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan sepertinya belum memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya lebih perhatian pada murid yang cerdas, yang pinter, yang aktif. Sementara murid yang kurang aktif, pendiam seperti Reno ini kurang saya perhatikan. Yang kedua, mungkin saya mengajarnya kebanyakan diskusi dan tanya jawab, sehingga murid yang kurang aktif, yang pendiam, pemalu, itu jadi tidak antusias karena merasa terbebani, seperti Reno itu, Pak. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu konsentrasi, antusias, dan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, sesuai minat, kebutuhan belajar, dan gaya belajar setiap siswa. Metode pembelajaran yang tidak monoton, tidak membosankan, dan saya diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu antusias, ya, bersemangat, nyaman, dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Dan Ibu juga bisa memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan belajar setiap murid. Menurut saya, pembelajaran yang harus saya lakukan itu ya pembelajaran yang berpihak kepada murid, menggunakan media pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Misalkan menggunakan beberapa model dan media pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu Bu, apakah tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu sebagai penyebab murid merasa bosan dan acuh tak acuh dalam pembelajaran? Kemungkinan karena cara mengajar saya kurang berpihak kepada murid, Pak. Metode pembelajaran yang monoton dan saya kurang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Sehingga membuat Reno itu acuh tak acuh dan sering terlambat. Apalagi sering menyebabkan dia terus akhirnya membolos. Hmm, Boleh tahu Ibu menggunakan metode belajar apa ya saja di kelas ya? Saya itu biasanya hanya menggunakan yang praktis sih Pak Eko, yang gampang yaitu diskusi, tanya jawab, latihan soal.
Apakah ada metode belajar lain itu? Saya pikir banyak ya Pak ya. Ada metode belajar seperti penugasan proyek berkelompok, membuat mading, membuat video, presentasi, menulis artikel di blog, praktikum menggunakan aplikasi. Ternyata banyak juga ya Pak Eko ya. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam metode belajar. Pasti akan membuat Reno dan murid-murid konsentrasi dan antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan metode belajar yang beragam, tidak monoton. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada siswa kami yang mengembangkan potensi dan gaya belajar masing-masing siswa dengan beragam cara bentuk tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik secara konten, proses, maupun produk, sehingga murid tidak terkesan dipaksa atau bosan dengan metode yang itu saja, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk proyek, mading, menulis di blog, membuat laporan digital, kemudian melakukan praktikum virtual menggunakan aplikasi. Jadi semua siswa akan terakomodasi gaya belajarnya, kesenangannya, minatnya, sehingga pembelajaran ini tujuan pembelajarannya dapat tercapai, Pak Eko. Bagus sekali rencana itu, Bu. Mudah-mudahan berhasil dan sukses ya, Bu ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat metode pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak metode dan media pembelajaran, sehingga murid-murid saya mendapatkan kemerdekaan belajar. Saya akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, nyaman bagi murid-murid dalam mengeksplorasi materi. Memberikan penugasan tanpa ada unsur paksaan, ancaman, imbalan, memberikan kesempatan pemilihan produk belajar pada masing-masing siswa, Pak Eko. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih ya Pak Eko atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan dan dinantikan kehadirannya di kelas oleh murid-murid saya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak Eko. Ya.